Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang akan aku rasakan dan aku alami, andai yang menjadi idola dan harapan serta tumpuanku dalam hidup, memancarkan pamor yang tidak kuduga-duga dan di luar yang menjadi perkiraanku. Hati dan pribadi serta tipikal dan karakter dari pribadi Kleopas juga mewarnai pengalaman hidupku sehari-hari dan pengalaman hidup berimanku. Ada hal-hal yang tidak kusadari dan kumengerti yang membuat aku menjadi pribadi yang lamban. Ada sesuatu yang menghalangi mataku, mata batinku, mata hatiku, dan mata suksmaku, sehingga aku tidak dapat mengenalimu dengan baik, yang selalu mau datang mendekatiku dan selalu bersedia berjalan bersama-sama aku. Tuhan, Engkau telah menganugerahkan banyak mata dalam diriku sebagai salah satu sarana untuk mengenali kehadiran-Mu yang bangkit mulia. Bukalah kembali mataku ya Tuhan, sebagaimana Engkau pernah membuka mata orang buta. Buatlah hatiku menjadi hati yang berkobar-kobar, sehingga kebangkitan mulia-Mu menjadi kebanggaanku. Sebagaimana pribadi lumpuh sejak lahir dan hanya bisa terduduk yang mengalami sentuhan Petrus dan Yohanes, ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Berkatilah aku selalu ya Tuhan, jagailah dan bukalah seluruh mata yang ada dalam diriku dengan kuasa berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam terang ayat di bawah ini, aku merenungkan dua hal pada hari ini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang pertama, iman bukanlah kasana masa lalu atau impian masa silam. Tuhan Yesus bukanlah karakter yang ketinggalan zaman dan bukanlah yang sudah tidak layak lagi untuk dilirik serta tidak memikat lagi. Ia adalah pribadi yang bangkit mulia, sehingga ia masih dan tetap hidup di sini, sekarang, saat ini. Ia tetap selalu berjalan bersamaku setiap hari dalam situasi yang kualami secara konkret melalui berbagai rangkaian peristiwa, dalam godaan dan pencobaan yang sedang aku bergumul di dalamnya, dalam mimpi-mimpi akan masa depan yang sungguh kuharap menjadi kenyataan. Ia yang telah bangkit akan membuka cara-cara baru yang menurutku adalah mustahil dan tidak ada dalam pikiranku, mendorongku untuk melawan terus arus penyesalan dan yang sudah terlihat. Bahkan ketika segala sesuatunya sudah sirna dan hilang tak berbekas serta meninggalkan kesedihan, ia akan membuat diriku terbuka akan hal-hal baru yang membuat takjub dalam pengalaman hidupku. Ia
tidak akan pernah berhenti membuatku untuk takjub dan keheranan. Yang kedua, Galilea. Galilea adalah tempat yang paling jauh dari praktek kemurnian ritual Yerusalem. Di samping itu, Galilea adalah tempat yang majemuk dan beraneka ragam. Ia memulai misinya di tempat ini, sebuah misi tentang wajah dan kehadiran Tuhan yang mencari dan menyelamatkan, bergerak ke perbatasan keberadaan, karena di matanya tidak ada yang terakhir dan tidak ada yang dikecualikan. Bagiku dan saat ini dalam konteks hidupku, Galilea yang Tuhan maksudkan adalah tempat kehidupanku sehari-hari, jalan-jalan dan lorong-lorongnya yang aku lalui setiap hari. Itu adalah sudut-sudut tempat di mana Tuhan mendahuluiku dan membuat dirinya hadir. Tepatnya dalam kehidupan mereka yang lewat dan berbagi denganku dalam waktu, rumah tempat tinggal, pekerjaan, usaha dan bisnis, serta harapan. Maka aku mesti belajar menemukan Dia yang dibaringkan dalam kubur dan yang telah bangkit mulia dari kubur pada hari yang ketiga, dalam wajah saudara-saudariku, dalam antusiasme diri pribadi-pribadi yang membangun impian dan idealisme kuat, dalam kepasrahan orang-orang yang putus asa, dalam senyum dan tawaria orang-orang yang bersuka cita, dan dalam kegembiraan, dalam air mata orang-orang yang menderita dan kesedihan, serta ditimpa bencana, dalam diri orang yang miskin dan yang terpinggirkan. Disinilah akan menemukan tersipaknya, terungkapnya kebesaran Tuhan dan rona pesona sinar seri wajahnya. Tuhan mengajakku untuk tidak berhenti, takjub, kagum, dan heran akan kebangkitannya yang mulia. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Allah yang kekal, kerahimanmu tak terselami, dan perbendaraan belas kasihmu tiada habisnya. Pandanglah aku dengan penuh kasih sayang, perlipat gandakanlah dalam diriku kerahimanmu, supaya pada saat yang sulit aku jangan putus asa atau patah semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang suci, yang adalah kasih dan belas kasihan semata-mata. Marilah kita berdoa kepada Santo Yusuf, pelindung dan penjaga gereja. Terberkatilah Santo Yusuf yang senantiasa berjaga-jaga bagi keluarga kudus, baik pada saat pengungsian ke Mesir maupun dalam hidup sehari-hari di Nazaret. Kami mohon kepadamu, supaya dalam keadaan sulit, dalam masa yang sulit, Engkau senantiasa melindungi gereja dari pencobaan-pencobaan yang dapat menjauhkan gereja dari kesetiaan akan Injil, dan melindungi umat beriman, supaya kami senantiasa setia kepada Kristus dan membawa kegembiraan iman bagi mereka yang ada di sekitar kami. Amin. Santo Yusuf, uruslah keperluan-keperluan kami. Santo Yusuf, syukur atas bantuanmu. Santo Yusuf, doakanlah kami.